Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Bapak akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas C ya. Oke, kita mulai saja langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama diajukan oleh Safa ya. Ditanyakan 22 jam yang lalu sebelum video ini dibuat. Oke. Pertanyaannya, I still can't understand about bow wow and meow. Where are they make the bow wow that called dog and meow called cat? Why don't they just tell it bow wow and meow? Ya, Bapak juga nggak ngerti pertanyaannya maksudnya apa ya. Oke, kita coba diskusikan dulu maksudnya daripada bow wow and meow. Bow wow itu panggilan dari anjing ya. Biasanya anjing itu dia bersuara itu kayak wuh. Wah. Mungkin ya yang ditangkap oleh orang saat itu, ini bow wow ini dari Inggris ya, adalah bow wow. Oh kayak gitu ya. Bow. Jadi mungkin yang ditangkap adalah seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, di Banjar khususnya ya, bow ini diganti jadi guk. Nah gitu ya, padahal nggak pas guk juga, tapi karena yang kita tangkap itu adalah guk, maka kita panggil dia guk. Nah, jadi anjing selain kita panggil anjing, yang kita panggil guk ya. Nah itu dari telinga kita sih dengarnya gimana. Kalau kucing dipanggil meow gimana? Ya dari telinga kita juga. Nah telinga kita mendengar seekor kucing itu gimana ya? Gitu ya. Dia biasanya ngau, ada yang ngau, ada yang memanggilnya miau, ada apa lagi ya? Nyanyau. Ya. Kan beda organ tubuh kucing, organ tubuh anjing dengan kita. Mereka, anjing dan kucing, tidak bisa berkomunikasi seperti kita. Bisa membedakan antara M dengan N, eng dengan nye. Nah, bisa membedakan dengan meow, dia nggak ada. Jadi apa yang bisa dia hasilkan suaranya ya begitulah. Dia nggak bisa divariasikan, tidak bisa di modif bahasanya kucing ya. Kucing nggak bisa diganti jadi gup, nggak bisa ya kan. Anjing juga nggak bisa jadi meow. Nah karena itu ciri khas dari si kucing itu meow itu ya, maka kucing itu diberi nama meow oleh orang dulu ya. Misalnya kayak masih di bahasa Sunda, kucing itu bahasa Sundanya meow. Nah gitu. Begitu juga dengan anjing ya, karena khusus anjing dia cuma bilang guk, bukan meow, bukan be. Nah berarti dia bisa dinamakan anjing karena cuma hewan itu saja yang pakai bahasa itu ya. Jadi orang zaman dulu baru menciptakan bahasa, mereka mengeksplor juga. Oh ini hewannya biasanya ngomong kayak gini. Oke, kita namai ini aja supaya lebih mudah mengenali. Jadi orang lain yang belum pernah ketemu hewan itu pas mendengar, oh bisa tahu juga kayak gitu ya. Oke, itu satu pertanyaan luar biasa ini pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua juga dari Safa Harun ya. Pertanyaannya adalah, so at the ding dong theory is nature sound? How could they name sound of water, sound of wine, stone falls down with those names? Makanya dinamakan ding dong ya. Oh ding dong itu hasil dari apa kayak gitu ya. Ada pantulan dari goa. Ketika kita bicara di goa ada pantulan, baru kita kasih nama itu seperti apa kayak gitu ya. Batu jatuh gerugum kayak gitu ya, kita kasih nama gerugum. Guntur itu ya dinamakan orang Banjar ya gerugum karena kedengarannya kayak gerugum kayak gitu ya. Padahal ya apa yang kita dengar aja. Kalau air dinamain apa, dia tidak ada suara ya air ya. Nah mungkin mengalir kayak gitu.
aku kurang tahu ya kalau orang zaman dulu itu ngasih nama air tuh apa. Nah, tapi bisa saja bukan dari berdasarkan suaranya, tetapi dari kesepakatan. Nah, mungkin ada apa kayak gitu ya. Suatu kejadian, sepakat mereka mengasih nama water. Nah, kayak gitu. Jadi orang Inggris manggilnya water, orang Indonesia manggilnya air. Padahal di Inggris air itu udara, ya kan beda-beda. Nah, jadi ada yang manggil whoosh untuk angin. Itu macam-macam ya, tidak bisa ditentukan hanya dari suara saja, tapi karena bahasa itu adalah kesepakatan. Jadi hanya dalam sekelompok, tidak ada suaranya, tidak apa, tapi mereka sepakat menamai hal itu adalah ini, maka terbentuk juga bahasanya itu. Jadi untuk dingdong teori, dia hanya berlaku untuk benda yang bisa menghasilkan suara. Jadi pakai dingdong teori. Misalnya kayak tadi bunyi angin kan ada hush, dinamai hush kayak gitu bisa jadi ya. Air mungkin bunyinya kayak nger kayak gitu dikasih nama atau gimana gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada suara, nggak ada apa-apa, dia berdasarkan kesepakatan mereka aja. Nah itu beda lagi teorinya ya. Nah bisa pakai teori yang lain dari teori apa? Apa nama teorinya ya? Ini teorinya nih seperti ini, manusia menamainya berdasarkan otak manusia aja lagi. Manusia berpikir ini kayak gini, maka dia umpamakan kayak gitu. Mungkin kayak tata teori bisa juga ya. Tapi mungkin lebih spesifik teori apa namanya kita lengkapi nanti. Kita lanjut pertanyaan dari Siti Humairah. Pertanyaan ketiga ya. According to the vowel theory, our ancestors name things based on their sounds, especially when they name animals. Yes, betul ya. Which I want to ask, what about the animal's name that is different from sound it makes? How do we name inanimate objects? Oh, dua pertanyaan ya. Pertama tentang hewan yang dinamai berbeda dengan suara yang dihasilkan. Bisa jadi memang berbeda, mungkin dari kayak kambing dinamai kambing ya, padahal bunyinya embe. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mungkin proses yang panjang sekali ya. Yang tadinya embe akhirnya berubah menjadi kambe, lalu bisa berubah menjadi kambing. Nah, itu proses bahasa itu ratusan tahun, ribuan tahun ya. Jadi wajar bisa berubah. Di bahasa Banjar aja sudah banyak yang tergeser. Bahasa Banjar yang dulu-dulu mungkin sudah banyak yang punah. Nah, makanya bahasa Banjar yang sekarang dibandingkan dengan bahasa Banjar yang dulu itu mungkin agak jauh ya. Misalnya pengalaman Bapak waktu pergi ke luar negeri, bertemu dengan orang keturunan Banjar. Nah, orang ini keturunan Banjar, kakek moyangnya adalah orang Banjar, dan mencoba untuk pakai bahasa Banjar dengan Bapak yang asli orang Banjar saat ini ya. Bahasa Banjar yang Bapak sampaikan ke dia, ke orang ini, dia ngomong pakai bahasa Banjar yang dia tahu dari kakeknya, itu nggak nyambung. Dia menanyakan Bapak, Andika dari mana ya? Andika. Bapak nggak tahu Andika itu rupanya adalah kamu. Oh, rupanya setelah Bapak telusuri, tanya dengan orang tua, rupanya Andika itu adalah kamu. Bahasa jadul katanya. Nah, banyak sekali bahasa yang terjadi perubahan-perubahan, termasuk bahasa Banjar ya. Jadi tidak heran kalau nama hewan itu bisa berbeda dari itunya. Mungkin awalnya adalah sesuai dengan bunyinya, tetapi karena proses bahasa, pergaulan dan lain segala macam, akhirnya namanya berubah. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana kita menamakan sesuatu inanimate objects, benda yang tidak bergerak ya maksudnya ya. Ya kayak tadi pakai dingdong teori. Benda tidak bergerak itu bisa ada suaranya nggak? Misalnya kayak dilempar ada bunyinya nggak? Atau diketok-ketok ada bunyinya nggak? Nah, kalau nggak ada bunyinya apa kayak gitu, bentuknya kayak apa, kayak pasti mereka membuat kesepakatan lah ini aja namain kayak gitu. Nah, itu yang para ahli bahasa itu mencoba untuk jawab asal muasalnya ya, dan masih sulitan untuk menemukan jawaban yang valid. Tapi kira-kira kayak gini, pakai teori dingdong, pakai teori tata, pakai teori yang lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Semoga terjawab ya pertanyaan 1, 2, 3 tadi. Kalau masih belum, boleh tanyakan lagi. Pertanyaan yang keempat oleh Adela Putri. Pertanyaan dari Adela Putri.
pertanyaannya adalah what makes languages around the world different? Oke, kalau ini kita jawab dalam skop sosiolinguistik ya. Jadi di sosiolinguistik kita mengkaji hal itu. Kenapa bahasa itu bisa berbeda? Bagaimana bisa terjadi perbedaan bahasa? Oke, bagaimana bahasa yang awal bisa terpecah belah? Oke, kalau ini kita bahas lumayan panjang sih. Jadi anggaplah Bapak coba jelaskan sesingkat mungkin ya. Dulu mungkin ya, kalau kita percaya dengan teori bahwa Nabi Adam adalah asal muasal manusia yang pertama yang memiliki bahasa yang paling sempurna, ya kan? Nah, Nabi Adam ini punya anak ya. Nah, punya anak berapa misalnya kayak gitu. Nah, anaknya ini punya anak lagi. Nah, mungkin karena dulu tuh bumi itu luas ya. Jadi mereka ini tidak tinggal di satu tempat. Jadi mereka ini misalnya sudah bentuk satu koloni ya. Pindah ke koloni sana, ini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Makanya manusia itu bermacam-macam ya. Karena mungkin perpaduan dari hasil perkawinan, lalu wilayah, tempat, iklimnya gitu ya. Mungkin wilayah iklim yang dingin, ada salju segala macam, orangnya berkulit putih, orangnya yang tinggal di daerah kayak ketimuran karena iklimnya panas segala macam, akhirnya berevolusi menjadi hitam kayak gitu ya, dan lain sebagainya ya. Orang Asia mungkin pertengahan antara putih dan hitam sawo matang kayak gitu. Nah, itu mengakibatkan bentuk fisik yang berbeda, bahasa pun juga berbeda. Jadi karena perbedaan tempat pertama ya, jadi perbedaan tempat. Jadi antara orang yang di Indonesia aja berbeda tempat sedikit aja sudah beda bahasanya ya. Kita dengan Jawa sudah, padahal jaraknya mungkin 1 hari aja naik kapal, dengan orang Inggris apalagi jauh lagi ya. Tapi kalau kalian lihat di Eropa sana ya, kayak bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Prancis, mereka itu memiliki kemiripan-kemiripan. Miripnya itu kayak bahasa Indonesia dengan Malaysia. Bahasa Indonesia dengan Malaysia itu mirip-mirip kayak gitu. Nah, tapi berbeda karena terpisah jarak. Jadi bisa pertama kita katakan adalah faktor geografi atau tempat tadi. Faktor yang lain adalah faktor misalnya pendidikan, terus bentuk alam, misalnya yang di pantai ya, karena di sana tuh banyak angin, jadi ngomongnya itu lebih keras. Kenapa harus keras? Karena kalau ngomongnya pelan nggak kedengeran. Tapi kalau di daerah gunung, nah mencoba untuk bicara nyaring malah mengganggu, berisik. Jadi orang gunung biasanya lebih sopan, lebih santun, bahasanya slow kayak gitu ya. Orang yang tinggal di lautan, misalnya dekat di pinggir pantai, pinggir laut, itu biasanya ngomongnya lebih keras. Misalnya kayak orang Bugis tuh, dia ngomongnya pada santai, tapi kedengeran kayak ngajak berantem. Nah kayak gitu. Kalau kita orang yang dari tinggal di daerah yang tinggi-tinggi ya, jadi bicaranya santun. Misalnya kayak orang Sunda ya, santun kayak gitu ya. Apalagi orang Sunda ketemu orang Bugis dikira diajak berantem sama orang Sunda, padahal orang Bugis itu ngomongnya santai aja. Karena beda tempat sudah ya. Jadi tadi karena daerahnya gunung, akhirnya dia ngomongnya lebih santun, lebih pelan. Kalau dia ngomongnya nyaring, malah takutnya mengganggu orang lain. Karena gunung itu kan kalau kita ngomong nyaring terpantul, jadi berisik kayak gitu ya. Jadi orang di gunung itu lebih pelan, sedangkan di lautan tadi lebih nyaring. Nah itu faktor geografi, faktor kondisi alam, faktor ya pendidikan, faktor apalagi ya, perekonomian juga bisa mempengaruhi, dan pastinya juga sekarang ini faktor sosial media. Nah sosial media juga sangat mempengaruhi, internet khususnya juga ya. Jadi karena bahasa sudah mulai terekspos, jadi orang kita ini mulai mengadopsi bahasa-bahasa asing. Misalnya kayak orang Jakarta sudah pakai which is kayak gitu ya, which is literally kayak gitu, karena bahasa Inggris mulai merasuk ke dalam bahasa kita. Nah kayak gitu, itu kayak pertukaran bahasa. Jadi bahasa sudah mulai shift, kata orang itu mulai bergeser, berpindah. Nah itu geografi, faktor alam, dan faktor-faktor eksternal lainnya ya. Jadi banyak sekali faktornya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kelima. Pertanyaan dari Arpiah.
pertanyaan harfiah, bertanya dia, why Chomsky claims that humans has language acquisition device, ya, bukan acquisition device. Ada yang menjawabkan pertanyaannya, ya. Fatimah menjawabkan, kata Fatimah, language can only be mastered by human. Animals cannot possibly master humans' language. Chomsky's opinion based on several assumption. Wah, banyak sekali assumption-nya, ya. First, language behavior, segala macam, ya. Oke, good, Fatimah. Intinya, ya, kenapa Chomsky bilang kayak gitu? Karena, ya, berdasarkan observasinya Chomsky, dia melihat manusia itu memiliki paring, memiliki otak, memiliki mulut, gigi, yang mana ini bisa membuat manusia itu mengucapkan variasi kata, variasi suara. Nah, itu yang menjadikan manusia bisa berkomunikasi. Dan Chomsky memiliki teori lainnya, yakni general grammar. Jadi, manusia itu dipercaya oleh Chomsky, otaknya itu sudah mengenal grammar duluan. Makanya dia bilang anak kecil itu nggak bisa bikin kesalahan grammar. Jadi, misalnya anak kecil nih, lahir di Inggris, dia nggak mungkin terbalik mengatakan one cake dengan pakai gini aja, one cake dengan two cakes. Grammarnya ini betul kalau anak kecil tuh, walaupun dia nggak belajar bahasa Inggris, karena manusia itu kata Chomsky punya grammar bawaan. Jadi kalau sudah diekspos dengan sebuah grammarnya ini di Inggris misalnya, dia nggak akan salah grammarnya. Jadi orang Inggris jarang sekali salah grammar. Kalau yang anak kecil, kalau Chomsky bilang nggak ada salah sama sekali. Kalau sudah tua mungkin bisa salah, ya. Tapi kalau masih anak-anak baru belajar itu, dia nggak salah grammar, kata Chomsky. Nah, begitu juga kalau lahir di Indonesia, ya, kata Chomsky, kita bisa langsung menyusun susunan kata. Mungkin pengucapannya tidak tepat, tetapi grammarnya, tataannya itu tepat berdasarkan dengan susunan kata yang baik dan benar, berdasarkan grammar. Jadi kayak gitu anak kecil, kata Chomsky. Karena itulah dia klaim bahwa manusia ini punya language acquisition device, mulai dari otaknya, bentuk fisiknya. Jadi language acquisition device itu bukan hanya fisik, ya, tapi juga otak dan mental untuk berbahasa. Bahkan untuk bayi yang tidak bisa ngomong, yang bisu, dia tetap bisa untuk berbahasa dengan bahasa isyarat, dengan huruf-huruf braille, apa yang buta kayak gitu pakai braille, kan. Nah, kayak gitu. Jadi Chomsky percaya bahwa manusia itu punya itu. Jadi manusia lahir membawa sudah membawa bekal untuk bahasa. Jadi tinggal dia terekspos bahasa apa, jadi dia mendalami itu. Nah, jadi ini mendukung juga kalian. Tidak ada orang yang tidak bisa belajar bahasa, intinya kayak gitu. Jadi asalkan selama kita mau mengekspos diri ke suatu bahasa, kita sering beradaptasi dengan bahasa itu, bergaul dengan bahasa itu, maka kita akan menguasainya. Nah, kayak gitu. Kalau kalian merasa bermasalah dengan mempelajari suatu bahasa, tanyakan pada diri kalian, seberapa lama kalian bersama dengan bahasa itu, memakai bahasa itu. Kalau seharian yang memakainya semenit, 2 menit, ya nggak bisa, ya. Jadi tetap harus perlu waktu. Bayi pun juga perlu waktu, ya kan. Nah, apalagi kita yang sudah dicekcoki dengan bahasa pertama, tentunya itu pun juga akan menjadi suatu hambatan, bisa juga menjadi percepatan. Tapi kebanyakan jadi hambatan kalau bahasanya itu banyak bedanya. Tapi kalau bahasa pertama dengan bahasa Inggris misalnya, ya, kita mau belajar itu ada kemiripan banyak, biasanya lebih mudah. Kayak gitu intinya, ya, tentang language acquisition device-nya Chomsky. Semoga terjawab, ya. Ini pertanyaan yang kelima. Wow, sudah lumayan lama waktunya. Kita lanjut lagi pertanyaan yang keenam. Oh ya, pertanyaan keenam oleh siapa, ya? Ini kita cek. Zuraidah. Oke. Pertanyaan dari Zuraidah. Is there any theory that justifies Noam Chomsky theory? Thank you. Jadi mungkin maksudnya teori yang sejalan, ya, dengan teorinya Noam Chomsky. Ya, tadi physical adaptation theory, human brain adaptation theory, kayak gitu, ya. Jadi Chomsky itu berdasarkan hal itu. Jadi dari teori single step nya Chomsky,
mencoba untuk menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Jadi sebenarnya teori Chomsky ini yang menyempurnakan, yang mendukung teori-teori sebelumnya. Jadi Chomsky ini cuma pelengkap. Nah, teorinya itu melengkapi, ya. Bukan sebenarnya dia itu dilengkapi oleh teori lain. Sebenarnya dia yang melengkapi dan membuat jawabannya supaya lebih make sense kayak kata Chomsky ya. Jadi dia bilang ya ada mutasi. Jadi dia bilang entah itu mutasi atau evolusi yang terjadi di waktu masih embrio, entah gen kita, entah fisik kita selama hidup berubah. Nah, itu yang pasti ada terjadi. Jadi Chomsky tidak mengatakan bahwa salah satu itu betul. Yang pasti dari teori-teori yang ada itu bisa jadi adalah faktornya. Nah, bisa jadi gabungan dari semua itu. Yang pasti adalah sebuah langkah yang membuat manusia itu berbeda dari hewan lain. Ada sekitaran 100 atau 200 ribu tahun yang lalu. Gitu Chomsky ini ya, dia mengira kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan ke-6. Kita lanjut pertanyaan dari Zulfa Ikhlasyani. Oke, pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 adalah what about language ya. Maksudnya apa nih? What about body language? Oke. What about body language? Did ancient human communicate with body language? Yes. Chomsky bilang manusia awalnya pakai sign language ya, pakai bahasa isyarat. Lalu did ancient human communicate with body? Yes. So is the body language in the past same as the body language? No, different ya. Kita nggak bisa tahu gimana body language orang leluhur kita manusia dulu ya. Apakah makan tuh kayak gini? Nggak tahu, tapi ya kurang lebih mungkin kayak gitulah. Nah, jadi mereka awalnya berkomunikasi dengan bahasa isyarat karena mungkin keterbatasan karena mulai gelap, jadi nggak bisa berkomunikasi kalau malam hari kan, karena nggak ada lampu waktu itu, gelap. Jadi kalau mereka mau berkomunikasi malam hari, mereka ubah jadi suara. Nah, jadi awal suara itu akhirnya terbentuk bahasa yang seperti kita kenal saat ini. Jadi kita bisa berbicara dengan orang lain bahkan tanpa melihat orangnya itu dengan suara saja. Nah, itu ya. Baru sekian tahun terbentuk tulisan. Nah, juga itu bentuk dari evolusi bahasa yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kelas C, oke, dari Nushipa Ahyana. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, Chomsky claims that human has language acquisition device. So my question, does each human have a different LED? Different, ya tentu saja ya, manusia itu dengan yang lain berbeda. Jadi kalau misalnya suara saja ya, berbeda-beda. Ada yang penyanyi itu punya sampai 7 octave ya, jadi bisa bernyanyi sampai ranknya luar biasa. Itu baru dari rank suara. Ada juga yang kayak Freddie Mercury itu kata dia rahangnya itu sedikit berbeda sehingga dia tuh nyanyi gaya apa aja mudah untuk Freddie Mercury. Nah, itu vokalisnya Queen dulu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah berbeda, iya, manusia itu punya ciri khas masing-masing. Kalau mirip-mirip ya tetap aja semirip apapun pasti ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya peka, kamu ya bisa membedakan siapa nih ngomong. Kalau sudah sering bergaul dengan orang itu, dengar dia ucapkan salam aja atau mendehem aja mungkin sudah tahu tuh orangnya ini. Nah, gitu. Itu karena manusia memiliki language acquisition device yang berbeda. Kemampuan otaknya dalam menangkap bahasa juga berbeda-beda. Makanya setiap bayi itu enggak umur 2 tahun bisa ngomong, enggak, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, itu normal karena setiap manusia itu berbeda, ada kelebihan dan kekurangan di bagian masing-masing ya. Nah, oke, semoga terjawab pertanyaan ke-8. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ada lagi? Ada ya, pertanyaan dari Fatima Az-Zahra, pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9, I want to ask how can there be differences in language in the world? Sudah terjawab tadi ya, karena ada faktor geografi, faktor ekonomi, dan faktor lain-lainnya ya, faktor perdagangan, faktor perkawinan, segala macam, antar bahasa, persilangan, jadinya banyak sekali macam bahasa. Yang pasti karena manusia ini banyak, jadi hidupnya di tempat-tempat yang berbeda. Karena tempat-tempat yang berbeda,
akhirnya muncul istilah-istilah yang berbeda. Mungkin ada istilahnya itu di sini tapi nggak ada di lain. Nah itu pas mereka kesini mereka agak bingung kayak gitu. Kita pergi ke sana juga mungkin ada istilah lain yang kita juga tidak tahu. Nah itu yang kadang-kadang bermasalah ketika menerjemah bahasa. Kadang di Inggris itu ada satu istilah yang tidak bisa di-Indonesiakan. Nah kayak gitu. Jadi kita harus pakai bahasa Inggrisnya itu. Kalau dulu kita nggak punya istilah internet. Nah, kalau sekarang kita sudah punya daring ya kan. Kalau dulu nggak ada istilah daring, kita jadi mengambil istilah daring. Nah jadi mengambil internet. Jadi internet kita katakan internet dulu, komputer. Kalau sekarang sudah di Indonesia kan ada daring, ya, ada gawai. Nah seperti itu. Dulu kalau karena perbedaan tempat, jadi bahasanya beda-beda juga. Intinya gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau ada. Ada masih dari Alpiana Aziza. Ini pertanyaan ke-10 ya. Pertanyaan ke-10, hello, this is my question. Okay. That seems difficult. From what I read in the world, there are more or less 7,000 languages in the world. Okay, so how come there are so many different languages in the world? There are several languages with the same pronunciation or the same accent, and likely languages that are similar to that of similar race or similar race. Apa ya? Similar race or similar race, I don't know. So how come there are so many languages in the world? Intinya pertanyaannya sama dengan yang lain yang tadi juga ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya Alpiana ya. Sudah terjawab dengan yang tadi. Oke, kita lanjut lagi berarti pertanyaan berikutnya. Kalau ada satu lagi ini pertanyaan dari Muhammad Syahri. Oke. Pertanyaannya ya dari Muhammad Syahri ya. In Islam, don't we come from Adam's descendants? Maksudnya don't we come? Maksudnya we are Adam's descendants ya kan? Mungkin kayak gitu maksudnya ya. Kita ada keturunan Adam. Who use satu bahasa, one language. But now, why humans do have use many languages in this world? Nah, sama aja kurang lebih tadi. Tapi mungkin Syahri ini ingin fokus ke agama ya. Jadi kalau berdasarkan agama kenapa banyak sekali bahasa? Ya jelas sekali di Al-Qur'an dikatakan, aku ciptakan kalian berbeda-beda agar kalian saling berkenalan. Jadi Allah yang ciptakan itu berbeda-beda ya. Jadi Allah mungkin dulu awalnya menciptakan Nabi Adam itu awalnya dengan bahasa Arab, tetapi ketika turun ke bumi, bahasa Arab itu diubah menjadi bahasa Suryani. Ya Allah alam ya, kita belum pernah bertemu Nabi Adam, masalahnya nggak tahu. Jadi ada sumber yang mengatakan kayak gitu. Jadi kenapa keturunan Nabi Adam berbeda-beda bahasa? Ya karena Allah yang menghendaki gitu ya. Jadi Allah menghendaki manusia ini berbeda-beda bahasa sehingga kita mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Itu dia salah satu hal yang memotivasi kita untuk belajar bahasa-bahasa asing. Jadi agar kita bisa lebih berkenalan dengan orang-orang lain, agar bisa mendakwahkan agama Islam dengan orang lain. Kalau cuma satu bahasa, dunia ini bisa jadi kurang peradaban nih ya. Bahasa ini salah satu bentuk peradaban. Jadi bahasa Indonesia untuk orang Indonesia adalah peradaban Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia tidak bangga dengan bahasa Indonesia, berarti orang Indonesia ini tidak bangga dengan peradabannya sendiri. Nah kayak gitu, bentuk bahasa ini berbeda-beda agar manusia itu mampu untuk mengembangkan kebudayaannya. Jadi perbedaan bahasa ini menyebabkan banyak sekali perubahan, mulai dari lagu ya kan, lagu-lagu daerah luar biasa. Kalau lagu semuanya satu bahasa aja kurang ya kan variasinya. Ada kadang-kadang kayak dalam bahasa Arab mereka pakai fa saja ya kan, tidak ada pa, tidak ada fa. Nah itu yang kalau kita bahasa Arab aja kurang banyak variasinya. Jadi Allah ciptakan itu agar kita pelajari itu dan semakin kita beriman pada Allah. Jadi Allah itu mampu membuat bahasa dan dia bisa membuat semua manusia itu berbicara berbagai macam bahasa. Mampukah Allah membuat manusia berbicara satu bahasa saja? Bisa kalau Allah mau. Tapi Allah buat berbeda-beda bahasanya agar manusia itu mau mempelajari kekuasaannya. Jadi manusia itu sadar bahwa dia hanya orang biasa.
Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang kurang lebih penjelasannya ya. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah atau keliru, kalau kalian baca referensi lain kayak gitu ya, coba kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Kalau ada pertanyaan yang tidak terbaca, silahkan ajukan di pembahasan, bisa di kolom di bawah ini, di kolom chat, atau maksudnya komen di bawah ini ya, atau bisa juga melalui WhatsApp atau telepon saja langsung, terserah. Kalau kalian ada unek-unek tentang asal muasal bahasa ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian terkait dengan bahasa. Oke, itu saja sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.